Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini, obrolan pagi ini. Nah, bintang tamu kita kali ini, hari ini sangat spesial sekali, yaitu Teh Epi Handayani selaku spesialis kampanye anti korupsi. Halo Teteh. Halo Mas Anas. Sehat Teteh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat nih Teh, bagiin mungkin informasi dan edukasi juga kepada para pemirsa Opini tentang perjalanan Teteh juga. Dengan tema kita hari ini yaitu katakan tidak pada korupsi nih Teh. Gitu. Teh, sebelum kita ulik-ulik tentang korupsinya, ulik-ulik ya. Gitu. Tapi pengen tahu nih Teh, background Tetehnya dari mana sih Teh? Iya. Saya tuh dari IPB, Dari IPB. Institut fleksibel banget gitu. Oh, fleksibel banget ya. Institut fleksibel banget dari IPB kan, Institut Pertanian Bogor. Kalau sekarang kan namanya IPB University. Saya tuh dari Fakultas Kehutanan gitu. Fakultas Kehutanan IPB. Tapi nyasarnya malah ke jurnalis gitu ya, sama kayak Mas Anas gitu ya. Jurnalis gitu. Sekitar 9 tahunan lah saya awalnya jadi reporter gitu kan. Karena memang cita-citanya jadi reporter. Kenapa? Gitu. Kenapa maksudnya di IPB jadi reporter tuh kecemplungnya gimana iya, gitu ya. Yeah. Nah, kenapa saya masuk ke IPB? Karena kan waktu itu saya dari jalur PMDK. Gitu saya pilih kenapa kehutanan karena orang tua saya kan PNS di perhutani gitu kan. Dulu perhutani itu kan pegawai negeri sipil. Masuklah saya ke situ gitu. Walaupun passionnya masih kita cari-cari dulu kan, kalau masih remaja tuh saya masih belum punya passion gitu. Mana ya gitu. Belum ngerti juga mungkin belum ya. ngerti gitu. Masih Kalau anak-anak labil. sekarang kayaknya tuh udah punya passion. Kalau saya tuh dulu kemana ya? Akhirnya ke kehutanan. Terus dari sana perjalanan di IPB. Saya tuh orangnya takut untuk bicara di depan umum, tuh takut banget. Kayak langsung anxiety gitu loh, panik. Aduh gimana ya. Nah terus akhirnya buat ngelawan itu saya pengen coba-coba MC, kemudian kayaknya cocok juga nih kalau jadi itu reporter. Awal mula berarti ikut lomba tuh, ikut kayak dulu tuh ada SCTV Ghost to Campus, saya boleh nggak? Terus ada RCTI Jaring Kampus, nah ikut kayak gitu, ikut public speaking. Nah, udah dari situ akhirnya ikutan kayak gitu. Itulah modal awalnya Dari jurnalis ya. Akhirnya masuklah ke salah satu stasiun TV nasional ya, yang swasta gitu. Jadilah reporter di situ gitu. Berapa tahun tadi Teh? Dari 2005 akhir apa 2006 awal? 2006 awal deh itu di reporter ya, news gitu. News ya? Iya, jadi digemblengnya di situ. Dulu kan kalau reporter awal-awal tuh liputan kriminal gitu ya. Malam-malam ngejar-ngejar taruna istilahnya. Gitu. Nah itu awalnya gitu jadi reporter. Pindah 2 kali lah di salah satu di 2 stasiun televisi swastanya. Gitu. Seru sih, di situ banyak belajar gitu. Kita kan melihat potret dan fakta gitu ya, bahwa ada kita tuh sering ngeliput dulu tuh di KPK tuh saya ngepostnya juga di KPK gitu. Ngelihat penangkapan kayak gitu. Tapi dulu ya saya masih belum punya feeling apa-apa, cuman ngelihat itu hanya sekedar sumber berita saya. Tapi lama-kelamaan tuh kayak interest, kenapa tuh ya kayak gitu tuh mereka melakukan itu. Bahkan mungkin saat jadi jurnalis juga kan banyak juga kasus-kasus besar saat Teteh itu ya. Iya, gitu kan? banyak. Gitu. Cuman kan dulu hanya sekedar nulis berita, nggak sampai ingin mencari tahu kenapa sih gitu. Iya, kenapa gitu. Setelah perjalanan jurnalis nih. Iya. Gitu. Berarti pertama kali kayak gimana menuju karir ke spesialis kampanye anti korupsi nih, KPK nih gitu. Nggak nyangka juga gitu, soalnya kan mikirnya itu KPK itu adalah orang-orang yang di hire-nya itu secara belakang layar, nggak ketahuan. Kirain orang KPK itu intel semua gitu mikirnya kan. Nggak dengar kata KPK aja tuh dulu nggak kebayang ini kayak agen CIA apa gimana gitu ya, FBI yang orang-orang itu nggak tahu gitu ya. Saya pikir tuh semisterius itu gitu tuh dulu mikirnya gitu kan, nggak nyangka tiba-tiba lah ada info
dari teman itu saya pas udah di Kompas TV ya gitu. Saya kan dulu megang olahraga, lagi pegang ini show gitu kan, show siaran gitu. Ada teman kasih tahu, ini KPK lagi cari pegawai nih gitu. Masa sih bukannya di sana intel semua gitu kan. Iya. Masih beranggapannya masih itu ya. Karena kan kayaknya rekrutmennya juga terselubung deh, nggak mungkin terbuka gini deh gitu. Iya. Ada kok ini gitu. Ya udah, daftar tuh kan, siapin administrasi dulu, cuman Banyak kayak tuh teh administrasinya. banyak gitu. Makanya saya tuh nggak berharap, karena kayak udahlah ini mah nggak lolos gitu. Mikirnya tuh udahlah ini mah nggak lolos, udah biarin aja lah, ngikut aja. Itu juga ngisi-ngisi tuh pas lagi kerja di kantor gitu ya, pas lagi kerja ngisi-ngisi administrasi gitu. Saya juga nggak tahu itu lolos atau enggak, udah saya kirim aja gitu. Artinya sembari dong masih kerja di tempat masih mencoba itu. Tapi kan iseng-iseng, jadi karena nggak mungkin dulu tuh mikirnya kayak gitu kan. Udah gitu terus saya masukin, tiba-tiba ada notifikasi berapa hari kemudian, selamat Anda lolos administrasi. Ya udah kayak gitu. Terus nggak ada pikiran apa-apa, terus udah gitu di kantor tuh sambil ngisi-ngisi psikotes atau apa gitu. Lolos lagi gitu, lolos nih. Berapa tahapan berarti saat itu teh? Kayak ada 6 apa 7 gitu. Itu untuk yang awal-awal tuh nggak dihitung ya. Baru setelah itu nanti ada proses lagi panjang lah, sampai ada tahapan wawancara gitu oleh pihak ketiganya. KPK menunjuk pihak ketiga gitu. Akhirnya wawancara, lolos. Udah diwawancara user gitu, dites lah di situ gitu, digali. Apa saat itu ditesnya teh? Digalinya tuh mereka apa visi misi kamu tuh mau ngapain kalau misalkan masuk ke KPK. Tapi yang mereka tanya tuh background dulu atau motivasi dulu, kenapa masuk KPK. Cuman pas saya pikir-pikir, oh iya juga ya gitu, kayaknya saya jodoh deh di KPK. Soalnya kan ayah saya itu pegawai negeri sipil kan gitu. Dulu tuh masih punya jabatan lah di kantornya, megang keuangan, yang artinya tuh cukup basah lah gitu. Untuk yang selevelan ayah saya tuh, mereka tuh kaya gitu, tajir. Tapi kok saya ngeliat ayah saya rumah aja punya pas pensiun gitu kan. Nah sementara temennya yang ngegantiin ayah saya, kan ayah saya pensiun, digantiin temennya. Pas kita lihat, papa kok teman papa rumahnya gede sih di pinggir jalan di Bandung, ada Sarijadi. Papa kok punya rumahnya pas mau pensiun gitu kan. Itu memang deretan rumah bagus-bagus tuh. Iya kan, di situ kan yang Sarijadi kan. Dulu kan kita mikirnya waktu masih sekolah dulu, gimana sih si papa tuh nggak manfaatin jabatannya gitu. Terus kata mama saya, ya nih si papa mah mama suruh, udah pak nggak apa-apa gitu. Mama saya kan kayak gitu ya, emak-emak banget lah gitu ya, emak-emak yang mata duitan. Kalau bapak saya enggak, orangnya tuh gitu. Jadi untungnya tidak terpengaruh oleh mama saya gitu. Nah dari situ mungkin itu kali ya jodohnya saya masuk ke KPK gitu. Ayah saya sampai sekarang tuh alhamdulillah masih sehat dan ya ngajarin kita itu secara nggak langsung, walaupun sebenarnya itu dia nggak ngajarin kamu jangan korupsi ya. Ayah saya sih nggak ngajarin by verbal ya, tapi dari tersirat lah ya. Iya, dari perilakunya dia saat bekerja. Dia kan kepala keuangan ya, dimana itu basah ya, udah tinggal makap mah bisa ya. Tapi nggak dia lakukan kayak gitu. Jadi ya saya ngelihatnya dia berintegritas walaupun tidak diucapkan, tapi dia melakukan. Dulu kan belum ada KPK kan? Zaman dulu tuh belum ada KPK gitu, dan dia melakukan itu. Nah itu mungkin saya pas saya diwawancara, kayaknya ini deh jodoh deh katanya dengan KPK karena ternyata ayah saya gitu, walaupun nggak pernah ngomong kamu jangan korupsi ya, anak, nggak pernah gitu. Wah, berarti terjun pertama kali 2014. Iya, 2014 saya masuk KPK, akhirnya lolos gitu kan. Nah udah gitu serem, waduh saya mau diapain, dari 14.000 tuh yang kepilih 24. Hanya 24 orang? 14.000 yang daftar gitu kan. Terpilih banget berarti itu ya. Nah bisa jadi ya, saya juga nggak tahu ya, salah nggak tuh ya KPK lolosin saya gitu. Kayak gitu. Jadi pas masuk KPK akhirnya mungkin ini jodoh saya kali ya gitu. Jadi di sinilah saya memperbaiki diri saya juga kan. Ibarat kata gini, orang yang masuk KPK itu bukan malaikat, tetapi orang yang mau insyaf gitu. Yang kita berjuang bareng-bareng lah gitu. Jadi nggak sesempurna itu juga ya orang yang masuk KPK. Berarti awal masuk itu sudah ditempatkan di bagian kampanye anti korupsi. Iya, gitu. Memang pilihan teteh atau memang milih gitu. Jadi kan ada pilihan-pilihan kan waktu itu. Ada banyak bagian-bagiannya. Cuman kan kalau ke penyidik saya
nggak milih, karena kan penyidik itu ada tahapannya. Saya milihlah ke bagian pendidikan dan pelayanan masyarakat, di mana di dalamnya itu ternyata saya banget melakukan sosialisasi anti korupsi, edukasi anti korupsi gitu, membuat program untuk anak-anak, untuk pelajar, mahasiswa, bahkan ibu-ibu gitu ya, untuk pencegahan korupsi berbasis keluarga kayak gitulah. Itu hal yang baru banget lah gitu. Baik, ditahan dulu mungkin ceritanya itu teh gitu kan. Kita udah tahu nih backgroundnya, nanti segmen berikutnya kita akan bahas lagi tentang KPK dan tugas-tugas Teteh nih. Kayak gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.